Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. For today we will continue for next chapter, chapter 2. Okay, let's open your LKS please. Title is My Idol. Jadi pada bab yang kedua ini judulnya adalah Idola Saya, My Idol. Bisa kalian lihat page number 12. Okay, let's continue. For the first, we will continue for recount text. Jadi kita akan membahas tentang recount text. Recount text adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman. Nah, kali ini kita akan fokus pada personal recount text. Artinya, personal recount text ini adalah pengalaman yang sifatnya personal. Personal itu adalah pribadi. Okay, let's continue. Personal recount is a text that retells event or experience in the past. Pengalaman pribadi adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi pada masa lampau, past. It is a record of events. Personal record itu adalah sebuah record. Record itu adalah rekaman. Jadi seperti kenang-kenangan dari kejadian-kejadian yang dialami. It has a beginning, a middle, and end. Personal record itu terdiri dari awalan, tengah, dan juga akhir. The purpose of a personal recount is to list and describe past experience by retelling events in the order in which they happen. Nah, tujuan dari personal recount atau pengalaman pribadi ini adalah untuk mendaftarkan, list, mengurutkan, dan juga menggambarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lampau dengan menceritakan kembali kejadian-kejadian yang mereka alami. Nah, jadi dia seperti menceritakan kembali apa yang sudah dialami secara tersusun. Artinya, dia tidak sembarangan bercerita, harus ada awalnya seperti apa, lalu bagaimana kejadiannya, dan lalu bagaimana akhirnya. Personal recount text is formed by three parts, which are also called generic structures. Jadi, recount text ini yang pribadi itu dibentuk oleh 3 bagian, yang mana 3 bagian tersebut disebut dengan bentuk struktur umum atau generic structures. Nah, bentuk-bentuk tersebut yang pertama adalah orientation. Orientation itu adalah memperkenalkan baik pelaku, tempat, dan juga waktu. Lalu events. Events ini menggambarkan bagian-bagian dari kejadian yang terjadi pada masa lampau. Jadi ini adalah isi dari pengalaman si pencerita. Dan yang terakhir, reorientation. Reorientation itu adalah tambahan yang mana biasanya di situ berisi tentang stating personal comment, pendapat dari seseorang, of the writer to the story. Lalu, recount text juga memiliki beberapa penggunaan bahasa yang sering mengikuti teks tersebut. Yang pertama, terdapat introducing personal participant, seperti I, saya, my group, grup saya, dan lain sebagainya. Jadi,
sebagai pencerita biasanya menggunakan kata I. My group, our group, dan lain sebagainya. Lalu, using chronological connection. Nah, di sini adalah kata sambung seperti menggunakan kata then. Then itu lalu, kemudian. Using linking verb, menggunakan kata kerja penghubung seperti was, were, so. Ada lagi di sini using action verb, menggunakan action verb, kata kerja yang merupakan tindakan seperti melihat, pergi. Lalu ada lagi mungkin pull atau cook dan lain sebagainya. Itu adalah action. Nah, lalu tenses yang digunakan tentu simple past tense. Mengapa simple past tense? Karena tenses ini menceritakan kejadian yang sudah berlalu atau yang sifatnya sudah lewat, dan pengalaman itu adalah kejadian yang sudah berlalu. Makanya dia menggunakan simple past tense. Oke, sedikit informasi. Ini adalah informasi yang spesial. The difference of recount text and narrative text. Perbedaan dari recount text dan juga teks naratif. Recount dan naratif adalah dua bagian tulisan yang menggambarkan kejadian yang sudah berlalu atau kejadian yang sudah lewat. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari recount dan naratif terletak pada strukturnya. Nah, struktur recount terdiri dari orientation, series of events, dan juga reorientation. Dan sedangkan naratif itu terdiri dari orientation, complication, resolution, and coda. Nah, lalu jangan lupa antara naratif dan recount ini pengalaman, artinya pernah dialami, kejadian nyata. Sedangkan naratif teks itu hanya fiksi, hayalan, artinya dia tidak nyata, sebatas karangan saja. Oke, sedikit informasi ya, masalah perbedaan antara recount dan juga naratif teks. Sekarang kita lanjut. Bab yang ketiga. Mengapa saya lanjutkan lagi ke bab yang ketiga, atau Mr. lanjut ke bab 3? Karena ini masih berhubungan dengan recount text. Judulnya adalah The History. History itu adalah sejarah. Jadi bab 3 ini kita akan membahas sejarah. Silakan open page number 17, halaman 17. Oke. Let we see, mari kita lihat. Historical recount text. Historical sejarah, recount pengalaman. Teks pengalaman yang bersejarah. Nah, itulah artinya ya. Mari kita baca lagi. Historical recount text is a text which explains or gives information about historical events, historical place, etc. Historical recount is formed by three elements. They are orientation, events, and reorientation. Nah, pengalaman bersejarah adalah suatu teks yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang kejadian yang bersejarah atau tempat yang bersejarah dan lain sebagainya. Nah, historical recount dibentuk oleh 3 bagian. Yang pertama orientation, yaitu perkenalan. Di sini si penulis ingin memberitahu kepada si pembaca tentang latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk memahami teks tersebut. Nah, seperti di mana itu terjadi, kapan itu terjadi. Jadi ini adalah informasi awal atau perkenalan sebelum kita melanjutkan events. Nah, events ini adalah sebuah kejadian-kejadian
yang mana memiliki chronological sequence. Kejadian yang beraturan. Jadi di sini menceritakan kejadian yang secara beraturan. Lalu diikuti dengan reorientation. Reorientation itu adalah a personal comment, pendapat pribadi tentang the events or what happened in the end, tentang kejadian tersebut atau apa yang terjadi pada akhir dari cerita tersebut. Nah, itulah historical recount text. Kalau personal recount text berisi pengalaman pribadi, historical recount text berisi tentang cerita yang bersejarah ataupun tempat yang bersejarah. Oke? Nah, di sini sebenarnya ada tugas. Kita akan lanjutkan tugas ya. Cuman tugasnya tidak Mister ambil dari sini. Tugas untuk kalian kali ini adalah buatlah sebuah video tentang cerita pengalaman kalian. Kalian sampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi, tugasnya adalah kalian merekam seperti storytelling, menceritakan pengalaman kalian. Terserah mau pengalaman apa, tidak perlu panjang, yang penting cerita kalian tersebut jelas. Itu yang Mister harapkan. Jadi silakan kalian rekam, boleh kalian menggunakan teks, boleh juga tidak. Tapi kalau berdasarkan nilai yang terbaik adalah orang yang menceritakan secara lancar, baik tanpa teks maupun menggunakan teks. Lalu, pronunciation-nya, bagaimana cara pengucapannya. Mister harap kalian bisa mengucapkannya secara jelas, karena di sini Mister akan mendengarkan. Kalau seandainya Mister tidak memahami apa yang kalian ceritakan, maka informasi yang ingin kalian sampaikan kepada Mister tentu tidak sampai. Sedangkan cerita ini fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi. Artinya, informasi tersebut tentu harus jelas. Oke, baiklah anak-anak. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Sekali lagi Mister ingatkan, tolong tugasnya diantar, karena berdasarkan pengalaman Mister, banyak yang terlambat mengantar, dan itu sangat mengecewakan, karena di situ adalah nilai tanggung jawab. Semakin baik tanggung jawab kalian, semakin baik kalian ke depannya. Okay, I think it's all for today. I'm so sorry for my weaknesses. And finally, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.